Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusirianti, NIM 18531091. Saya berasal dari PAI 5G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham ataupun pemikiran keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Dalam bahasa Arab, pembaruan Islam disebut dengan tajdid. Secara harfiah disebut dengan pembaruan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Dengan demikian, pembaruan Islam bukan berarti mengubah ataupun menambah ataupun mengurangi teks Al-Quran dan hadis, melainkan hanya menyelesaikan paham atas keduanya. Sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini dilakukan karena betapapun hebat-hebat paham-paham ataupun pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama ataupun pakar ulama, itu tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pengetahuan ataupun sebagainya. Paham-paham ataupun pemikiran tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih relevan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu dikatakan jadid atau baru jika bagian-bagian masih erat, menyatu dan masih jelas. Maka upaya tajdid ini seharusnya adalah upaya untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian Islam kembali. Seperti yang seperti Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus atau menghadirkan bagi umat ini ataupun umat Islam orang yang akan memperbarui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun dari hadis riwayat Daud. Nah, tajdid yang dimaksud Rasulullah SAW ini tentu bukanlah mengganti ataupun menambah ataupun mengubah agama. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Abbas Husni Muhammad adalah mengembalikannya seperti sedia kala atau memurnikannya dari berbagai kebatilan yang menempel padanya yang disebabkan hawa nafsu manusia sepanjang zaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tajdid dalam Islam mempunyai dua bentuk. Yang pertama, memurnikan agama setelah perjalanan berabad-abad lamanya dan hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dan berbeda dari satu zaman dengan zaman yang lain. Meski harus diingat bahwa memberikan jawaban sama sekali tidak identik dengan membolehkan ataupun menghalalkannya. Intinya bahwa Islam mempunyai jawaban tertentu hal-hal tersebut. Pembaruan Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Diperlukan karena terjadi kesengajaan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang di masyarakat. Al-Quran misalnya mendorong umatnya untuk menguasai pengetahuan agama dan pengetahuan modern serta teknologi secara imbang. Hidup bersatu, rukun dan damai, bersifat dinamis, kreatif dan inovatif, demokratis, terbuka, menghargai pendapat orang lain, menghargai waktu, menyukai kebersihan. Nah, pembaruan dalam Islam telah banyak mengemukakan ide pembaruan Islam dengan maksud seperti diungkap yang di atas. Maka dari itu, pembaruan dalam Islam bukan mengubah Al-Quran dan hadis, tetapi kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang paling utama. Nah, itulah penjelasan saya tentang pembaruan Islam. Nah, pada penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan
paham keagamaan Islam ataupun pemikiran agama Islam dalam perkembangan baru yang menimbulkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi modern. Pembaruan Islam bukan berarti mengubah, mengurangi ataupun menambah teks Al-Quran dan teks hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaruan Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Diperlukan karena terjadi kesengajaan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang di dalam masyarakat. Al-Quran misalnya mendorong umatnya agar menguasai pengetahuan agama dan pengetahuan modern, serta teknologi secara seimbang. Hidup bersatu, rukun, damai, bersifat dinamis, kreatif, inovatif, demokratis, dan terbuka. Namun, kenyataannya berbeda. Di dalam masyarakat itu melakukan penyimpangan secara melakukan bid'ah. Maka, pembaruan Islam ini, dengan adanya pembaruan Islam ini, diharapkan dapat mengubah cara pola pikir masyarakat untuk mengubah tersebut. Nah, itulah penjelasan saya tentang pembaruan Islam. Jika ada salah kata ataupun salah menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.